Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Nak. Kalau boleh tahu nama anak siapa ya? Saya Miran, Pak, siswa kelas 10. Oke, baik. Sebelumnya, Nak Miran, ambil posisi aman mungkin ya. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Bapak itu panggil aja Pak Anju. Nah, kalau boleh tahu apa sih tujuan Nak Miran masuk Zoom ini? Tujuan saya ke sini pengen menceritakan masalah saya, Pak. Oke, baik. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada Nak Miran. Nak Miran ini sudah pernah di konseling atau kamu tahu nggak apa itu konseling? Tidak tahu, Pak. Oke, baik. Nah, Nak Miran, apakah sudah pernah di konseling? Belum, Pak. Oke, baik. Jadi sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa konseling itu. Nah, konseling itu sendiri adalah suatu layanan yang diberikan kepada klien atau kepada Nak Miran yang sedang bermasalah untuk membantu Nak Miran dalam mengatasi masalahnya dan juga membantunya dalam mengambil keputusan yang baik dalam masalahnya juga. Dan juga perlu diketahui bahwa dalam konseling ini Nak Miran itu harus berperan aktif dalam proses konseling ini dan sedangkan Bapak sebagai konselornya hanya bersifat membantu saja. Apakah Nak Miran paham? Ya, saya paham, Pak. Oke, baik. Nah, selain itu juga dalam konseling ini ada namanya kode etik yang salah satunya adalah asas kerahasiaan. Nah, semua rahasia yang Nak Miran ceritakan kepada Bapak akan Bapak simpan dengan rapi dan tidak akan Bapak ceritakan kepada siapapun. Ya, Pak. Oke, baik. Kamu datang ke Zoom ini disuruh atau datang sendiri, Nak? Datang sendiri, Pak. Oke, baiklah. Sebelum kita melakukan konseling, kita kontrak waktu terlebih dulu ya, Nak Miran, biar lebih efektif proses konselingnya. Dan Bapak akan memberikan kesempatan sama kamu mau dikonseling berapa kali dan waktunya berapa jam atau menit. Sekali aja, Pak. Waktunya fleksibel aja, Pak. Oke, baiklah. Kalau begitu Bapak batasi sampai paling lama setengah jam. Itu pun paling lama ya. Gimana? Oke, Pak. Oke, baik kita mulai saja konselingnya. Silakan kamu ceritakan terlebih dulu masalah kamu Nak Miran kepada Bapak. Begini, Pak. Sebenarnya menurut saya masalah saya simpel, tapi rumit, Pak. Saya ini fobia karet gelang, Pak. Dan teman-teman sering mengganggu saya dengan karet gelang. Saya tidak nyaman sekali, Pak. Oke, baik. Jadi bisa kamu jelaskan kenapa sih dan sejak kapan kamu tidak suka dengan karet gelang tersebut? Semenjak saya SD kelas 4 kejadiannya, Pak. Pas itu saya makan es krim di kantin, tapi saya tidak tahu kenapa saya merasa tertelan apa gitu, sehingga membuat saya terasa tercekik dan hampir mau mati. Lalu saya dibawa ke rumah sakit dan leher saya harus dibelah. Saya masih kecil sangat trauma dengan keadaan itu. Dan masih ada bekasnya, Pak. Saya koma sampai 6 bulan. Akhirnya saya harus ngulang kelas 4 selama 1 semester, Pak. Saya benci sekali dengan karet gelang, Pak. Pas itu saya keceplosan kalau saya tidak suka dengan karet gelang sama teman-teman. Dan saat itu juga teman-teman saya mengganggu saya dengan karet gelang, Pak. Oh, jadi seperti itu. Jadi kamu fobia gara-gara karet gelang itu. Kamu sakit dan juga harus mengulang kelas 4 gara-gara karet gelang itu ya, Nak? Benar sekali, Pak. Oh, dan kamu juga merasa tidak nyaman karena teman-teman kamu mengganggu kamu dengan fobia kamu itu dengan karet gelang tersebut. Benar tidak? Iya, Pak. Oke, baiklah. Nah, dari masalah yang Nak Miran ceritakan, kita akan menggunakan teknik konseling behavioral dengan pendekatan kebanjiran atau flooding ya, Nak. Maksudnya Bapak adalah Bapak akan memberikan kamu rasa cemas dan masalah kamu dan kita sama-sama akan menghilangkan fobia kamu itu. Bagaimana, Nak? Apakah kamu setuju? Saya ikut saja lah, Pak. Saya sudah pasrah. Oke, baiklah. Baiklah kita mulai ya. Kamu ambil posisi duduk nyaman kamu senyaman mungkin. Udah? Nah, kemudian kamu rileks. Tutup matanya, Nak.
kamu bayangkan, di depanmu di sana ada saya yang berdiri dan membawa satu karet gelang. Saya takut, Pak. Jangan begitulah, Pak. Saya tidak jadi di konseling aja, Pak. Benar nih kamu tidak mau dikonseling sama Bapak. Kalau kamu tidak mau mencoba, Nak, bagaimana mungkin kamu bisa melawan rasa takut kamu itu? Coba dulu ya, Nak. Iya, Pak. Oke, baik, kita mulai ya. Udah, tutup mata kamu, relax. Kamu bayangkan di suatu tempat yang indah, kamu waktu kamu SD kelas 4 lalu, saat kamu jajan es krim, kamu menikmatinya sampai habis tanpa ada apapun. Gimana rasanya? Enak kan? Iya, Pak. Enak. Nah, lalu kamu dijemput ayah dan ibu kamu. Setelah besoknya kalian bermain bersama-sama dan tidak terjadi apa-apa. Kamu paling jago main karetnya. Teman-teman kamu semua memuji kamu. Dan kamu menang, Nak. Menjadi juara. Teman-teman salut sama kamu dan sayang sama kamu. Kamu bermain hebat dengan karetnya. Lalu kamu bayangkan, kamu berdiri di depan kamu atau Bapak berdiri di depan kamu dengan membawa satu gelang karet dan kamu merasa biasa aja. Karena kamu itu adalah juara pemain galek kerang. Benar tidak? Benar, Pak. Lalu Bapak menambahkan dengan satu kantong plastik yang berdiri masih di depan kamu. Setelah itu, Bapak jalan membentuk karet gelang yang bisa dibuat permainan dan Bapak meletakkannya di depan kamu. Kamu merasa tak masalah karena gelang karet tadi itu bisa kamu bermain dengan teman dan membuat kamu dipuji teman-temanmu. Lalu Bapak mendekatkannya pada kamu dan berada di depan kamu dan kamu menjulurkan tanganmu. Jadi kemudian Bapak berusaha memegang tapi sangat jauh. Berusaha lagi. Kemudian kamu memegang karet itu. Dan ketika kamu memegang karet itu, kamu merasa santai. Karena kamu sudah biasa memegang karet itu, kamu cium, kamu ikatkan di tangan kamu, lalu ambil lagi dan letakkan di tangan kamu. Kemudian, Nak, buka matamu pelan-pelan. Baru kemudian tetap rasakan bagaimana perasaanmu, Nak. Masih takut, tapi tidak seberapa, Pak. Oke. Lalu apa yang ingin kamu lakukan dengan karet itu, Nak? Saya ingin memegangnya erat-erat. Silahkan. Lalu apa yang kamu rasakan? Mulai tidak takut lagi, Pak. Sekarang apa yang kamu rasakan? Biasa saja. Masih takut? Tidak. Oke, baiklah. Itu tandanya kamu sudah oke dalam menyelesaikan masalahmu sekarang. Kemudian Bapak minta pendapatmu mengenai konseling kita ini. Saya rasa konseling kita ini adalah tempat yang pas yang saya rasa untuk penyelesaian masalah dan tempat paling oke. Saya merasa nyaman selama di konseling dan saya berterima kasih atas bantuannya, Pak. Oh ya, boleh saya live dulu, Pak. Saya sudah tidak sabar untuk menunjukkan ke teman-teman kalau saya sudah tidak takut lagi dengan karet. Oke, baik. Terima kasih atas responnya, Nak Miran. Nah, semoga konseling ini bermanfaat bagi Nak Miran. Ya udah, Nak Miran boleh live terlebih dahulu. Jangan lupa fobiam itu harus kamu terus lawan, jangan kamu takut, oke? Eh, Oke, Pak. oke, baik. Selamat pagi, Nak Miran. Selamat pagi, Pak, dan terima kasih, Pak. Oke, baik, sama-sama.